Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari analisa elemen final draft doser 8R Caterpillar. Dari kelompok 2 tersendiri ada teman saya dari nama Cleopatra Tri, Deo Ramadan, Frandika Martogi, Toha Prianto, dan Tri Rezeki. Oke, akan kita mulai langsung. Dari latar belakang sendiri adalah doser. Doser atau bulldozer adalah alat yang dirancang untuk mendorong material, meratakan atau menyebarkan material, mengupas permukaan tanah, dan penggunaan lainnya yang sesuai atau Subniko 2023. Yang kedua, powertrain adalah sekelompok komponen yang bekerja secara bersama untuk mentransfer power dari sebuah sumber power atau gaya tersebut diproduksi menjadi menuju tempat yang digunakan untuk melakukan kerja atau fundamental powertrain 2003. Yang ketiga, final drag merupakan komponen powertrain paling akhir yang merupakan kecepatan menjadi torsi yang mampu menarik beban yang sangat berat atau fundamental powertrain 2003. Oke, langsung saja kita masuk pada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu ada 3. Untuk salah satunya untuk mengukur rasio gear, yang kedua untuk memahami fungsi dari gear dan sambungan, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis gear dan sambungan. Adapun maksud dan tujuan adalah karena dalam sebuah perencanaan elemen mesin haruslah benar-benar akurat dan teliti, maka khusus dalam penganalisaan roda gigi dan sambungan ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai agar memiliki efisiensi yang tinggi, antara lain untuk mengukur rasio gear, untuk memahami fungsi dari gear dan sambungan, untuk mengetahui jenis-jenis gear dan sambungan. Oke, gear atau roda gigi. Roda gigi adalah penyalur tenaga antara shaft yang berputar tidak pada satu sumbu dan memiliki perbedaan kecepatan. Penyalur tenaga yang lain selain gear juga dapat dipergunakan, namun jika dibutuhkan sebuah penggerak yang ringkas dan mengutamakan ketepatan titik atau timing pada shaft, gear biasanya lebih unggul dari penyalur tenaga yang lain di samping kesederhanaan, ketahanan, dan efisiensi. Untuk jenis-jenis gear ada 3 macam di sini. Yang pertama, straight cut gear atau spur gear. Untuk straight cut gear atau spur gear, yang artinya adalah pada straight cut gear atau spur gear, giginya dipotong lurus dan sejajar dengan sumbu putar gear. Gear ini cenderung menimbulkan getaran, berisik, dan umumnya digunakan dalam aplikasi kecepatan rendah. Straight spur gear sering digunakan dalam transmisi karena gigi-giginya mudah berkaitan sehingga perpindahan transmisi lebih mudah. Helical gear memiliki gigi-gigi yang tidak sejajar dengan sumbu shaft, tetapi terbentuk spiral di sekeliling shaft dengan bentuk helix. Helical gear cocok untuk beban-beban berat karena gigi gear bertatan dengan sudut yang lebih tajam dibanding spur gear dengan sudut 90 derajat. Tatan gear tersebut dimulai dengan memutar ke bagian ujung gigi yang memungkinkan penyaluran tenaga lebih halus dibanding straight cut gear. Hal ini juga memungkinkan pengoperasian yang lebih halus dan mampu menahan beban yang lebih besar. Jadi, helical gear lebih tahan lama, lebih dibandingkan dengan straight cut gear. Kelemahan helical gear sederhana adalah bahwa helical gear menghasilkan dorongan menyamping yang cenderung mendorong gear di sepanjang shaft. Ini menghasilkan beban tambahan pada bearing shaft
Yang ketiga, spiral bevel gear. Spiral bevel gear dirancangkan untuk aplikasi kebutuhan kekuatan yang lebih besar bila dibandingkan dengan plain bevel gear. Gigi-gigi spiral gear dibuat miring pada permukaan gear dengan menyudut. Gigi-gigi tersebut harus cocok satu sama lainnya sehingga dapat memikul beban yang lebih besar. Spiral bevel gear mengurangi kecepatan dan meningkatkan gaya. Klasifikasi material gear terdapat ada 3 yang kami rangkum di sini, yaitu yang pertama gear planetary itu 15 sampai 5075. Material dari 1E2930 steel alloy atau dari buku SAE 4122 MOD special cleaning lines. Yang kedua gear planetary atau dengan 9W 3372 material 1E0778 steel alloy 14122 modified special cleaning lines. Yang ketiga gear sun atau 903373 material 1E2930 steel alloy atau 4122 MOD special cleaning lines. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang join antar sambungan. Definisi dari sambungan sendiri dari bukunya Henry Ambiar dan Waskito tahun 2020, mereka berpendapat bahwa penyambungan logam adalah proses yang menggabungkan 2 atau lebih potongan logam menjadi satu. Dalam arti luas, sambungan adalah sistem yang mengikat atau menghubungkan 2 unsur, komponen atau lebih. Kemudian ada juga menurut bukunya Pak Yusuf di tahun 2023, beliau menuliskan bahwa sambungan merupakan bagian dari suatu struktur baja sehingga dalam mendesainnya harus diperlukan seperti kita memperlakukan komponen-komponen struktur ketika mendesain. Nah, di sini ada pun 3 jenis sambungan. Yang pertama adalah jenis sambungan paku keling, biasa kita menyebutkan rivet join. Kemudian ada sambungan las atau welding join dan sambungan baut mur, bolt dan nut join. Pertama tentang sambungan paku keling atau biasa kita menyebutkan rivet join. Masih dengan buku yang sama, acuannya masih sama dari Henry Ambiar dan Waskito. Mereka berpendapat bahwa sambungan paku atau rivet merupakan salah satu penyambungan yang sederhana. Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala di bagian atas, silinder tengah sebagai badan dan bagian bawahnya yang berbentuk kerucut terpotong sebagai ekor. Konstruksi kepala dan ekor dimampatkan agar kuat dalam menahan kedudukan paku keling pada kedudukannya. Badan dibuat untuk sanggup mengikat sambungan dan menahan beban kerja yang diterima pada saat menerima beban. Penggunaan metode penyambungan dengan paku keling ini juga sangat baik digunakan untuk penyambungan plat-plat aluminium. Penggunaan paku keling umumnya digunakan untuk plat-plat yang sulit dilas dan ditambal dengan ukuran yang relatif kecil. Setiap bentuk kepala rivet ini memiliki fungsi masing-masing. Sambungan keling biasanya diterapkan pada jembatan, bangunan, boiler, tangki, kapal laut, dan pesawat terbang. Nah, namun di 2023 sendiri untuk penggunaan paku keling yang biasanya digunakan di tangki sekarang mulai dikurangin. Sekarang semua jenis sambungan bukan berarti sambungan paku keling ini ditinggalkan, tapi beberapa sudah fokus menggunakan sambungan las atau biasa kita menyebutkan welding joint. Masih dengan buku yang sama, acuan yang sama dari Henry Ambiar dan Waskito di tahun 2020 bukunya. Beliau berpendapat bahwa pengelasan atau welding adalah teknik penyambungan logam yang dilakukan dengan mencairkan sebagian logam utama dan logam pengisi dengan atau tanpa pressure dan dengan atau tanpa logam penambah sehingga mendapatkan sambungan yang kontinu. Menurut Dutch Industry Norman,
Las adalah ikatan metalurgi pada logam yang paduannya yang dilakukan pada kondisi cair atau lumer. Jadi, pengelasan adalah sebuah proses menyambung logam dengan menggunakan energi panas dalam kondisi cair dengan menggunakan bahan tambah atau tanpa bahan tambah. Mengelas tidak hanya memanaskan dua sisi benda sampai mencair dan membiarkan membeku kembali, tetapi membuat lasan yang sempurna dengan menggunakan bahan tambah atau biasa kita menyebutnya elektrod pada waktu dipanaskan hingga memiliki kekuatan seperti yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kemudian yang terakhir sendiri adalah jenis sambungan baut dan Moore, bolt dan nut joint. Nah, sambungan ini kita acu dalam makalah kita karena di alat kami sendiri ini menggunakan sambungan baut dan Moore. Masih dengan buku yang sama dari Hendry, Ambiar, dan Waskito. Beliau-beliau berpendapat bahwa sambungan baut dan Moore merupakan salah satu jenis sambungan yang sering digunakan pada sebuah sistem konstruksi. Sambungan ini termasuk sistem sambungan yang bergerak, tidak tetap. Hal ini dikarenakan sambungan ini mudah untuk dibongkar pasang, tanpa harus merusak elemen utamanya. Dalam